Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama sekali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, dalam video ini sebagai kelanjutan dari video sebelumnya masih tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Sebelum kita lanjutkan, sedikit ada koreksi dan tambahan terhadap video yang sebelumnya. Pertama sekali, mungkin dalam video yang sebelumnya ada yang saya ucapkan surah An-Nur ayat 32 sebetulnya adalah surah Al-Isra ayat 32. Kemudian sedikit tambahan tentang syarat-syarat dilaksanakan hukuman bagi pelaku pezina. Di antaranya adalah yang melakukannya adalah orang Islam. Jadi yang dapat dijatuhi hukuman zina, apakah itu berupa dera atau dirajam, yang melakukannya adalah orang Islam. Tentu orang Islam yang sudah balik berakal, dewasa, tidak terpaksa, dan sudah tahu bahwa zina itu adalah hukumnya haram. Itu sedikit tambahan. Kemudian tentang hukuman bagi pezina yang muhsan, yang sudah pernah menikah, yaitu rajam. Tentang hukuman rajam ini, kalau sedikit kita baca dari sumber-sumber yang kita dapatkan, bahwa eksekusi hukuman rajam ini terjadi pada zaman Rasulullah. Terjadi 4 kali pelaksanaan eksekusi hukuman rajam ini. Dari orang melakukan zina yang dijatuhi hukuman rajam itu pada zaman Rasulullah, mereka datang kepada Rasulullah dengan pengakuan sendiri bahwa mereka telah melakukan perbuatan perzinaan, dan mereka meminta kepada Rasulullah supaya dijatuhi hukuman rajam, mungkin dengan niat untuk lebih mensucikan diri mereka dari dosa-dosa zina itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika dalam sejarah ada seseorang yang bernama Ma'iz ibnu Malik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum dia datang kepada Rasulullah, Ma'iz ibnu Malik ini telah datang kepada sahabat Nabi, yaitu kepada Abu Bakar dan Umar. Ma'iz ibnu Malik menyampaikan kepada sahabat Rasulullah itu bahwa ia telah melaksanakan perzinaan dengan seorang perempuan yang bernama Fatimah, seorang hamba sahaya. Tapi yang pasti bukan Fatimah putri Rasulullah SAW, yaitu seorang perempuan yang bernama Fatimah, seorang hamba sahaya. Lalu Ma'iz ibnu Malik menyampaikan kepada Umar dan Abu Bakar supaya dijatuhi hukuman rajam. Maka Abu Bakar dan Umar menyuruh Ma'iz ibnu Malik supaya kembali ke rumah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya Ma'iz ibnu Malik tidak merasa puas. Lalu dia datang berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan Ma'iz Ibnu Malik menyampaikan bahwa ia telah pernah melakukan perzinaan dengan seorang perempuan. Lalu ketika dia menyampaikan, Rasulullah memalingkan mukanya sampai 3 kali. Ketika Rasulullah memalingkan mukanya, apa kata Rasulullah? Ma'iz Ibnu Malik, kembalilah engkau pulang ke rumahmu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali. Tapi Ma'iz Ibnu Malik tetap menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ia telah melakukan perbuatan perzinaan, dan bahkan ia bersumpah dan minta kepada Rasulullah supaya dijatuhi hukuman rajam. Lalu Rasulullah bertanya kepada Ma'iz Ibnu Malik, apakah engkau mabuk? Apakah engkau gila? Dia menjawab tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat supaya dilaksanakan hukuman rajam kepada Ma'iz Ibnu Malik. Itulah sekilas kisah kasus terjadinya perzinaan yang dijatuhi hukuman rajam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu maka kita semua, terutama remaja dan remaji, anak-anak muda, muslim dan muslimah, mari saling menjaga diri dari perbuatan zina, perbuatan yang amat keji, perbuatan yang amat buruk ini. Yang pertama sekali, apa yang dapat kita lakukan? Setidaknya ada beberapa hal. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dapat terhindar, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina ini. Yang pertama, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama sekali, marilah kita selalu memelihara solat yang 5 waktu. Melaksanakan solat yang 5 waktu itu dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh, karena solat yang 5 waktu insyaAllah akan menjauhkan diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Kata Allah, Innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka fahsya, perbuatan keji, termasuk adalah perbuatan zina. Pada prinsipnya segala perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk perbuatan yang keji. Al-fahsya keji, sedangkan zina juga sebut fahisyah, perbuatan yang keji. Maka dengan solat yang disiplin, solat yang sungguh-sungguh, dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan perzinaan. Dan ini sudah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala, maka solat itu merupakan benteng dalam kehidupan orang-orang mukmin. Jadi sekali lagi, mari mendirikan solat yang 5 waktu dengan sungguh-sungguh dan dengan disiplin. Allah insyaAllah akan menjauhkan kita, pemuda-pemudi muslim, dari perbuatan zina. Yang kedua adalah menjaga pergaulan yang sehat. Jangan terlibat atau masuk dalam kehidupan pergaulan yang bebas, pergaulan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma-norma susila. Seperti umpamanya pergaulan yang suka berdua-duaan laki dan perempuan, padahal bukan muhrim, bukan suami istri. Maka kata Rasulullah, apabila seorang laki dan perempuan berduaan, maka yang ketiganya adalah iblis. Maka iblis akan membisiki untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Setidaknya perbuatan yang mendekatkan kepada perzinaan, dan bahkan mungkin bisa mendorong kepada perbuatan perzinaan. Jadi jaga pergaulan, jangan melakukan pergaulan bebas, narkoba, klub-klub malam, balap-balapan liar dan segala macamnya.
Dan yang ketiga adalah menutupi aurat, terutama bagi perempuan. Pakailah pakaian yang menutupi aurat. Karena salah satu manfaat berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam, berpakaian menutupi aurat adalah supaya perempuan itu tidak mudah diganggu oleh kaum laki-laki. Maka ketika seorang perempuan, seorang muslimah memakai pakaian yang menutupi aurat yang sesuai dengan tuntunan syariat, maka orang tidak akan mudah meremehkan dia, tidak akan memandang dia seorang perempuan yang rendahan, tapi dia insya Allah akan dipandang sebagai seorang perempuan yang baik, dan dia akan dihargai dan tidak akan mudah diganggu oleh kaum laki-laki. Jadi berpakaian yang menutupi aurat insya Allah akan menjauhkan seseorang, terutama kaum perempuan, dari perbuatan zina. Kemudian bisa juga berteman dengan orang-orang yang baik, terutama remaja dan remaji, siswa dan siswi. Bertemanlah dengan teman yang baik, teman yang bisa membawa kepada hal-hal yang positif, teman-teman yang bisa menularkan hal-hal yang baik kepada kita. Karena kata orang-orang bijak, apabila seseorang duduk atau berteman dengan orang pandai besi, setidaknya dia akan terkena percikan apinya. Kalau sampai di kulit bisa menjadi terbakar, kalau kena pakaian bisa berlubang. Walaupun kita hanya duduk, tapi duduk di dekat orang yang pandai besi. Tapi kalau kita duduk dekat orang yang jual parfum, wangi-wangian, minimal kita akan menikmati wanginya. Jadi pergaulan atau berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, itu pun dianjurkan dalam agama. Karena setidaknya akan berikan dampak dan pengaruh yang baik kepada diri kita sendiri. Dan yang kelima, setidaknya yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya cukup ikhtiar usaha yang kita lakukan, tapi juga harus kita meminta, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua, teman-teman kita, saudara kita dan keluarga kita dilindungi dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang amat keji ini, dari perbuatan zina. Maka yang terakhir yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintalah kepada Allah kapanpun, semoga anak-anak kita, keluarga kita, siswa dan siswi kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan perzinaan ini. Karena perbuatan zina ini di samping mendapatkan dosa besar bagi pelakunya, tapi juga mendatangkan dampak buruk yang luar biasa, apakah di dunia ataupun nanti sampai ke akhirat kelak. Jadi inilah sedikit tambahan materi kita tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Untuk itu, terutama kepada siswa-siswi Bapak semuanya SMA Negeri 2 Mandau, tentang materi yang Bapak sampaikan di dalam video ini bukanlah penyampaian yang sempurna. Ya, untuk itu silakan dibaca buku atau dari sumber-sumber yang lain untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, yang mungkin lebih sempurna dari apa yang Pak sampaikan di dalam video ini. Dan juga bagi siapapun yang mungkin menyaksikan video ini, saya secara pribadi terbuka menerima masukan, kritikan untuk dijadikan perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang. Dan video ini sengaja saya bikin untuk mengisi kegiatan pembelajaran pada masa Covid ini untuk siswa-siswi saya di SMA Negeri 2 Mandau. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Dan jika ada yang yang mau, yang rela untuk like dan subscribe, silahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.